destinasi suatu proses pemisahan dua senyawa atau lebih berdasarkan titik-titik senyawa yang berbeda dengan cara memanaskan dengan suhu tinggi tertentu, kemudian mengembangkan uap yang terbentuk untuk ditampung di wadah terpisah. Contoh, industri pengolahan minyak bumi. Dua, industri pengolahan minyak atsiri atau minyak dari Panama. Nomor dua, sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Nomor dua, peran katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menetapkan suhu atau menunggu keseimbangan semula. Dengan katalis dapat mereduksi biaya dan energi dalam proses produksi di industri serta meningkatkan efisiensi dalam proses industri. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Prinsip dasar adsorpsi yaitu suatu proses di mana fluida atau cairan atau gas yang terkait pada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Proses destilasi diartikan sebagai proses penjernihan di mana media penyerapannya berupa padatan atau absorban dan senyawa yang disaring berupa fluida, cairan atau gas atau adsorben. Contoh, penjernihan air dengan karbon atau arang aktif. Dua, proses penjernihan nira gula dalam proses pembuatan gula menggunakan karbon aktif. Nomor 4 yaitu jelaskan apa kegunaan mengetahui tingkat bahaya kimia dalam laboratorium. Untuk mengetahui bahwa kadar kandungan yang terdapat dalam bahan kimia dapat meningkatkan kewaspadaan atau hati-hati dalam menggunakan jenis bahan kimia yang digunakan dalam laboratorium. Dengan mengetahui tingkat bahaya yang terkandung bahan kimia, kita dapat mengantisipasi terjadinya suatu kecelakaan kerja seperti ketumpahan bahan kimia tersebut, serta dalam penggunaannya harus menggunakan APD atau APD lengkap sesuai SOP. Nomor 5, berikan contoh penulisan label tingkat bahaya bahan kimia serta jelaskan arti dari lambang tersebut. Yang pertama, ini mudah terbakar, suatu material yang mudah terbakar atau bisa berupa padatan cairan atau gas. Cairan yang mempunyai titik nyala di bawah 100 Fahrenheit. Contoh, aseton, benzol, dan metanol. Yang kedua, ini gambarnya, namanya eksplosif, bahan kimia bersifat mudah meledak dan peka terhadap panas, goncangan, gesekan yang menyebabkan suatu reaksi kimia yang cepat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.